Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di hari yang indah ini, di hari yang baru 1 Oktober tanggal 2023 kita boleh berjumpa ya. Sebelum saya menyampaikan khotbah atau firman Tuhan pagi ini, sebagai anak bangsa kita mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila ya. Karena hari ini adalah Hari Kesaktian Pancasila, di mana bangsa kita sudah boleh melewati satu fase kurang lebih 58 tahun ya, 58 tahun yang lalu ya, terjadi satu peristiwa di negara bangsa kita, saudaraku. Bagaimana ada oknum-oknum jahat yang ingin mengacau balaukan bangsa kita, ingin mengganti falsafah bangsa kita yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ya. Tetapi puji Tuhan, kita boleh ada semua karena Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan lagi bagian yang kedua dalam khotbah saya minggu yang lalu, memiliki kehidupan bagian kedua, tetapi dengan judul yang berbeda, yaitu tidak sama dengan dunia. Judulnya tidak sama dengan dunia, bagian dari khotbah minggu yang lalu, memiliki kehidupan. Mari sama-sama kita membuka 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan membaca bergantian dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya lebih dahulu baca, nanti Bapak Ibu ayat yang berikutnya. 2 Korintus 6 mulai ayat 11 sampai 18. Saya lebih dahulu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Ayat 13, maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu melupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Rasakan amin. Amin. Kita silakan duduk saudara-saudaraku. Saya rewind dulu atau flashback kembali khotbah minggu yang lalu. Bagian kita memiliki kehidupan. Ada 3 hal yang saya bagikan. Seberat apapun keadaan, tekanan, himpitan dalam hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, apapun yang kau alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apalagi berkhianat kepada Tuhan. Yang kedua, rayuan, godaan dari keindahan dunia ini selalu datang menyerang kehidupan kita, saudara-saudaraku. Jadi kita harus punya persekutuan yang intim, yang kuat, yang kokoh dengan Tuhan. Yang ketiga, memilih Yesus itu berarti kita memilih kehidupan. Itu artinya kita mau hidup takut akan Tuhan. Karena kalau orang memilih dunia, tidak mau memilih Yesus, ini artinya orang-orang itu tidak takut Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, hari ini bacaan ayat firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai ayat 18. Saya kasih judul khotbah pada hari ini bagian kedua, yaitu tidak sama dengan dunia. Saudara, dunia yang kita tinggal di dalam ini adalah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Ya, saudara harus tahu, dunia yang kita diami ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, sehingga
kembalinya Yesus ke sorga, ada satu perkataan kalimat yang menguatkan hati kita sebagai orang percaya. Tuhan katakan, aku kembali ke rumah Bapa. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Dimanapun aku berada, engkau berada di situ. Haleluya, saudara. Ini satu penghiburan. Jadi di balik ini, sebenarnya pesan pentingnya adalah bahwa kita tidak boleh terikat dengan dunia ini. Tadi saya katakan dunia yang ada saat ini adalah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Dunia yang kotor dan berbahaya, saudara-saudaraku. Ya. Dunia yang benar-benar sedang menuju kepada kegelapan dan kehancuran. Baca dalam firman Tuhan. Yesus sedang mengingatkan kita sebagai anak-anaknya. Ya, untuk kita waspada, berjaga-jaga, dan berhati-hati dalam bersikap dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan berkati hidup kita sampai hari ini, kita tentu patut mengucap syukur. Tapi selalu saya mengingatkan kepada kita semua bahwa hati kita bukan ada di sana. Hati kita ada di sorga. Hati kita bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Yang Tuhan berikan kepada kita, kekayaan, harta benda, mobil, rumah, pangkat, jabatan, itu sifatnya hanya titipan. Dan itu harus membuat kita maksimal di dalamnya. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, masa saudara tidak mau bersyukur kepada Tuhan? Ya kan? Tentu tadi kan kesaksian Bapak David tentang rumah yang sudah semakin rapuh, ya. Tentu di dalamnya saudara harus mengucap syukur. Tentu saya pernah katakan, semakin engkau diberkati Tuhan, maka semakin hari engkau semakin rendah di hadapan Tuhan. Ya, karena apa yang kita alami, yang kita nikmati, yang kita terima dari Tuhan, itu semata-mata hanya untuk supaya hidup kita lebih takut di dalam Tuhan. Nah, saudara, renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, agar kita mau keluar dari cara hidup anak-anak dunia. Konsekuensinya begitu, saudaraku. Karena kita memilih Yesus, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Amin. Sekalipun kita ada dalam dunia. Saya selalu memakai bahasa atau contoh seperti ikan-ikan di laut. Ikan-ikan di laut yang notabene air laut adalah air asin. Tapi ikan-ikan itu tidak asin, bukan? Inilah gambaran hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kita dikelilingi oleh begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita tergoda, membuat kita lupa diri, saudara-saudaraku. Membuat kita tidak sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Saya minggu lalu kasih contoh kan, waktu Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, langsung dia berhadapan one by one, satu lawan satu dengan iblis, ya kan? Ditawarkan, kalau kau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Kau kan lapar. Bahasanya seperti begitu. Kalau kau memang anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas. Pasti akan ada malaikat-malaikat yang menatang engkau. Nih, kau lihat keindahan dunia ini. Lihat Yesus, aku akan berikan kepadamu asal kau menyembah aku. Saudara, perhatikan. Anak-anak Tuhan harus ikuti teladan ini. Ya, keindahan dunia tidak boleh membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Ya, kita tentu ingat, di dalam kitab Kejadian ada yang namanya istri Lot. Waktu malaikat Tuhan perintahkan untuk mereka keluar dari Sodom dan Gomora, karena akan dihancurkan kota ini oleh Tuhan, karena sudah berbuat dosa yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Saudara baca dalam kitab Kejadian pasal 19. Istri Lot awalnya ikut, tetapi karena hatinya sudah terikat dengan dunia, dia menoleh ke belakang. Kan firman Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang, ya kan? Saudara pernah baca itu kan, misalnya jangan menoleh ke belakang. Waktu dia menoleh ke belakang, terjadilah dia menjadi tiang garam. Ini bentuk ketidaktaatan. Ini bentuk orang yang mengasihi dunia, tidak taat, tidak turut kata firman Tuhan, saudara-saudaraku. Mengerikan. Hidupnya menjadi tiang garam. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua, bagaimana kita mau keluar dari cara-cara hidup anak dunia. Karena kita mau memutuskan hidup kita untuk memilih Tuhan. Saudara harus tahu di hadapan kita, ini bukan sekedar roti dan air anggur saja, tapi kita memandangnya
adalah tubuh dan darah Kristus, saudara-saudaraku. Pagi tadi, waktu kami sedang siap-siap untuk ikut ibadah, melayani Tuhan di tempat ini, saudara, saya menangis. Saya katakan sama istri saya, Mama, saya kau mengingat perjamuan kudus, kematian Yesus. Saya selalu tersentuh, aku selalu tersentuh. Kenapa? Karena hidup ini cuma kebaikan Tuhan. Hidup ini cuma kemurahan Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, jadi memang tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini selain Yesus yang kita banggakan dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Amin. Ya, pesan saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, dengarkan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku. Walaupun kita hidup di dunia, tapi kita tidak terikat dengan dunia ini. Ya, oleh karena itu kita mau benar-benar Tuhan menjaga dan melindungi kita, saudaraku. Kita ingin Tuhan menjaga dan melindungi kita, dan pasti Tuhan menjaga dan melindungi kita. Amin. Amin. Namun, saudara, di balik kemahakuasaan Tuhan, di balik janji firman Tuhan untuk menjaga dan melindungi kita, pilihan hidup itu tetaplah ada di pihak kita sepenuhnya, saudaraku. Saya pakai bahasa free will. Pilihan hidup itu tetap kembali kepada kita. Ya, Tuhan memang betul menjaga dan melindungi kita. Tapi kalau kita juga tidak mau taat pada firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau menjaga dan melindungi kita, saudara-saudaraku? Bukankah kita sudah ikut Yesus sudah sekian puluh tahun, sudah lama, saudara-saudaraku? Ya, kalau bayi itu wajar masih dikasih makanan yang lembek, ya, makanan susu, minuman susu, ya. Tapi nanti ada fase di mana umur dia semakin bertambah, mulai dikasih makanan yang keras, betul nggak? Mulai dikasih supaya apa? Supaya ada pertumbuhan, supaya dia mulai kuat. Sama seperti kita, manusia rohani kita. Kita tidak cuma hanya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti berkati kita, Tuhan pasti sembuhkan kita. Saudara-saudaraku, saya mau berkata itu terlalu kecil bagi Tuhan untuk melakukan hal begitu. Tapi bagaimana kita mau hidup benar-benar memilih yang terbaik, saudara. Artinya saya katakan minggu lalu, kalau kita memilih kehidupan, berarti kita memilih Yesus. Memilih Yesus berarti kita mau hidup takut di dalam Tuhan. Artinya kita mau taat akan firman Tuhan. Istri Lot, dia tidak takut dengan firman Tuhan. Dia menoleh ke belakang, jadilah dia diam. Bacalah dalam kitab Kejadian pasal 19. Kota Sodom dan Gomora hancur, dihancurkan oleh Tuhan karena dosa perzinahan, percabulan yang begitu menjijikkan di mata Tuhan. Saudara, hari ini sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya mengajak kita semua untuk memilih Tuhan, memilih Yesus sebagai hidup kita. Dan dari ayat firman Tuhan ini ada beberapa hal yang akan saya bagikan untuk kita semua, saudara-saudaraku. Yang pertama, tolong David bacakan ayat yang ke-16. Baca ayat 16 dari 2 Korintus pasal 6 tadi ayat 16. Yang pertama, apa yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini? Yang pertama, 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. amin. Silakan duduk. Saya baca bunyi dari Alkitab terjemahan lain, terjemahan bahasa Indonesia Masa Kini. Terima kasih Pak David. Apakah hubungannya antara rumah Tuhan dengan rumah berhala? Perhatikan, kita ini rumah Tuhan. Katakan amin. Saya dan saudara itu rumah Tuhan, yaitu Allah yang hidup. Rumah Tuhan kita ini. Allah sendiri berkata, aku akan tinggal di tengah-tengah mereka dan hidup bersama-sama mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yang pertama, saudara-saudaraku, perhatikan ini. Untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini, ya, untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini, maka hanya Tuhan saja satu-satunya yang menjadi Allah kita. Hanya Yesus saja satu-satunya yang menjadi Allah, juru selamat kita. Katakan amin, saudara-saudaraku.
Amin. Dialah kecintaan kita. Dialah kebahagiaan kita, saudara. Saya tidak tahu, ya, apakah saudara selama ini benar-benar menjadikan Yesus sebagai kebahagiaan saudara. Karena kalau saudara menjadikan Yesus sebagai kebahagiaan saudara, maka firman Tuhan ini untuk saya dan saudara. Kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Firman Tuhan katakan kita ini rumah Tuhan, bukan rumah berhala. Nah, Tuhan mau suka kita tinggal dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak pernah membuka pintu rumah kita, halo, bagaimana Tuhan masuk? Dalam kitab Wahyu, Yesus katakan, aku berdiri di muka pintu. Aku mengetuk pintu. Saudara, saya sekarang mau bertanya kepada saudara. Bapak Ibu, kita tidak mau menghakimi siapapun kita. Bahkan yang menonton video khotbah ini pun, saya hamba Tuhan tidak mau menghakimi siapapun. Saya juga tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Tetapi mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Apakah pintu hati kita, pintu rumah kita, hati kita yang adalah rumah Tuhan itu sudah kita buka untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita mau bertanya kepada diri kita masing-masing. Jangan menjadikan diri kita eksklusif untuk diri kita. Tapi biarlah Tuhan Yesus yang menjadi eksklusif dalam diri kita, saudara-saudara. Ini cara kita untuk tidak jadi sama dengan dunia. Kenapa? Maka itu saya selalu mengingatkan kita, mari kita mau setia kepada Tuhan. Mari kita mau mencari wajah Tuhan. Saudara, saya tidak berdusta di hadapan Tuhan. Setiap hari, hampir setiap hari, saudara-saudara, nama-nama saudara saya selalu sebut dalam doa. Saya berdoa, Tuhan, sebelum waktumu tiba, aku dan orang-orang yang kukasihi, aku bersama-sama dengan Tuhan kelak nanti di surga. Saudara, hidup ini hanya singkat. Saya baru pulang dari Jambi, saudara-saudara. Saya terus diperhadapkan dengan fakta bahwa hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya sesaat. Kita merasa umur kita pasti akan panjang. Baru pagi tadi juga saya sekali menyiapkan diri untuk beribadah. Kami buka saluran online dari gereja lain yang ada satu gereja satu tempat lain sambil mendengar khotbahnya. Saudara-saudaraku, bahwa umur kita tuh bisa 70, 80, paling lama 90, saudara-saudaraku. Berapa umur kita sekarang? Saya sudah 50 tahun. Kalau mengikuti hitungan Alkitab, umur saya tinggal 20 tahun. Bisa lebih, tapi kita lihat banyak juga yang meninggal sebelum umur 70 tahun, saudara-saudaraku. Hari ini sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara yang saya kasihi, saya ingin berkata kepada engkau di tempat ini, untuk kita tidak jadi sama dengan dunia ini, maka jadikanlah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Allah, sebagai kebahagiaan hidup kita. Saudara boleh punya kesibukan-kesibukan apapun, tapi tolong saya mengingatkan benar-benar dari hati saya demi Tuhan yang hidup, jangan lupakan bersekutu dengan Tuhan. Karena kan nanti kita akan lihat, saudara-saudaraku, mengapa saya bilang jangan lupakan bersekutu dengan Tuhan. Nanti kita lihat bagian yang keduanya. Karena Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul di sini, ya, jangan ada lagi noda kekafiran. Tapi ternyata judulnya begini, saudara, dalam terjemahan yang lain, nasihat terhadap pengaruh orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini masuk bagian kedua. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus yang berkuasa penuh atas hidup kita. Ya, bukan harta kita, bukan uang kita. Ingat, itu fasilitas. Ya, fasilitas yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan ya, yang Tuhan berkati dalam hidup kita, supaya kita bisa menyelenggarakan hidup kita dengan lebih baik, saudara. Supaya kenapa? Supaya kita bisa banyak menolong orang lain. Amin. Supaya kita jadi berkat, supaya kita ada tetangga yang kesusahan, ada orang yang kesusahan, kita bisa tolong. Oke, itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, saudara, tolong bacakan pada David ayat yang ke-17. Ini dia. Ini penekanannya di sini ya. Yang judulnya tidak sama dengan dia. Tolong baca itu 17. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan.
dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara perhatikan, simak baik-baik apa yang tadi sudah dibaca dan saya baca dalam terjemahan. Perhatikan ini, karena penekanannya pada hari ini di sini. Sebab itu, tinggalkanlah orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Tinggalkan saudara. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Janganlah berhubungan sama sekali dengan yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Saudara, ternyata persyaratannya bukan pintu hatimu saja dibuka untuk Tuhan masuk, jadikan kita rumah Tuhan. Tapi hidup kita harus benar-benar kudus dan suci, saudara. Yang kedua, untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini, maka kita harus punya prinsip dan landasan yang benar dalam hidup ini, yaitu menuruti firman-Nya, yaitu hidup dalam kekudusan. Saudara perhatikan kalimat tadi, keluarlah kamu dari antara mereka atau tinggalkanlah orang yang tidak mengenal itu. Nah saudara perhatikan, yang Tuhan minta, ya, kamu jangan bergaul dengan orang yang tidak percaya. Boleh berteman, boleh punya banyak teman, tapi lebih baik bergaul dengan Tuhan. Perhatikan, buat kita semua, termasuk juga buat Melon, sudah masih usia remaja, punya banyak teman nanti. Perhatikan, ya, ada teman yang bisa membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan. Tapi ada teman yang tidak bisa membawa hidup kita dekat kepada Tuhan. Tinggalkan. Kita harus tinggalkan apa istilahnya racun itu? Tinggalkan toksik. Orang yang tidak memberikan manfaat, bagi manfaat rohani dalam hidup kita. Jangan mau berteman dengan orang seperti begitu. Kita betul-betul ngambil tekad seperti begini, saudaraku. Jadi yang kedua, kita harus punya prinsip dan landasan yang benar dalam hidup ini. Nah, tolong dibaca. Kita buka Roma pasal 12 ayat 2. Tolong dibacakan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Nanti kita kembali pada ayat bacaan kita yang pertama. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Itu dia. tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Amin. Apa tadi bilang? Jangan kamu serupa dengan Dunia. Nah, dalam terjemahan lain katakan begini, perhatikan ya, terjemahan lainnya. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Nah, saudara, landasan itu jelas, firman Allah. Firman Tuhan. Kamu boleh taat dengan pemerintah lokal, pemerintah bangsa. Iya, sebagai warga negara yang baik kita harus taat patuh. Bayar pajak, ya kan? Bayar uang keamanan lingkungan, bayar uang pemeliharaan lingkungan, kita tunjukkan sebagai anak bangsa, sebagai warga. Tetapi untuk kehidupan rohani kita, apalagi menyangkut jangka panjang dan menyangkut kekekalan, mau tidak mau, kita harus mematuhi norma-norma kerajaan Allah. Itulah sebabnya saya katakan, untuk tidak jadi sama dengan dunia ini, maka kita harus punya prinsip dan landasan yang benar dalam hidup ini, yaitu menuruti firman Tuhan. Roma 12 tadi katakan, jangan kamu jadi sama dengan dunia ini. Mutlak hidup dalam kesucian dan kekudusan. Saudara, kalimat keluarlah kamu dari antara mereka, ya kan? Kita kembali kepada Korintus tadi, saudaraku. Kalimat keluarlah kamu dari antara mereka bisa berarti secara fisik, agar kita jangan dekat bergaul dengan orang yang meracuni pikiran dan mempengaruhi gaya hidup kita yang berlandaskan firman Tuhan. Saya ulangi ya saudara-saudaraku ya. Kalimat keluarlah kamu dari antara mereka, itu 17 tadi, ya. Bisa berarti secara fisik agar kita jangan dekat bergaul dengan orang yang meracuni pikiran dan mempengaruhi gaya hidup kita yang berlandaskan firman Tuhan. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, baik tidak Tuhan sama kita? Begitu dia memperhatikan hidup kita. Amin? Baik tidak?
baik. Dia bukan saja menyediakan makanan dan minuman bagi hidup kita, saudaraku, melalui pekerjaan suamimu, melalui usahamu, melalui profesimu, kita bisa hidup. Itu cara Tuhan menghidupi kita. Tapi yang di awal tadi saya bilang, kita punya free will, kita punya pilihan dalam hidup ini. Tuhan sudah tetapkan norma-norma, aturan-aturannya. Prinsip kebenaran firman Tuhan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah ditetapkan. Sekarang kembali kepada kita. Saya tegas katakan, saudara-saudaraku, hari ini siapapun yang dekat samamu, kalau itu membuat imanmu terbangun, bergaullah dengan mereka. Tapi kalau membuat imanmu tidak terbangun, membuat engkau bisa hidup jauh dari Tuhan, tinggalkan. Amin. Engkau boleh berteman sama siapapun, silakan. Lagi saya tekankan, secara fisik kalimat keluarlah kamu dari antara mereka, itu berarti kita jangan dekat hidup bergaul dengan orang yang meracuni pikiran dan mempengaruhi gaya hidup kita yang sudah berlandaskan firman Tuhan. Amin. Toh kita juga tidak rugi. Haleluya. Saya ajak saudara untuk bergaul dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Setiap hari saya mengirim renungan ya pada kata Leon. Setiap orang dibaca. Tapi nanti firman itu hidup dan kamu mulai harus melakukan firman Tuhan. Karena tidak boleh hanya hidup di pikiranmu saja, tapi harus hidup dalam manusia rohanimu. Ya, pilihlah Tuhan, pilihlah kehidupan. Saudara tidak akan rugi. Saudara, maaf saya berkata, berapa lama sih saudara ada di gereja? Cuma 2 jam paling, ya, paling 3 jam mungkin ya kan? Selebihnya waktu-waktu kita bisa ada di mana-mana. Sekarang bukan kita nggak boleh jajan. Mengapa kita lebih jalan-jalan ke sana lebih lama, jalan sini lebih lama? Tapi untuk Tuhan kita tidak punya waktu. Haleluya, saudaraku. Saya menekankan ini bukan untuk menghakimi siapapun. Saya ingin hidup kita berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Karena tadi saya katakan, Yesus sudah menyiapkan tempat yang terindah, yang mewah, super lux, sorga yang kekal. Sebagus-bagusnya rumah di dunia ini, saudaraku, saya percaya melalui Alkitab tidak ada tempat yang lebih bagus dibanding Yerusalem baru. Amin. Ya, nggak ada. Sorga itu, walaupun saya belum pernah ke sana, tapi membaca firman Tuhan, waduh, tidak ada tempat yang indah seperti di surga. Haleluya, saudaraku. Tapi tadi ya, pintu rumah kita, diri kita terus dibukakan itu Tuhan. Dan Tuhan mau kita tuh hidup bersih di hadapan Tuhan. Ya, hidup bersih. Tentu ya saudaraku, kalau kita datang ke tempat orang ya, misalnya ya, kita lihat rumahnya udah jorok, kotor, barang berantakan, segala macam ya, ada barang yang tidak pantas pada tempatnya, kita juga risih, geli rasanya mau duduk ya, betul nggak? Tapi kalau walaupun mungkin rumahnya cuma sederhana, tapi bersih, ya kan, benda-benda itu pada tempat-tempatnya, kan enak juga kita duduk, betul nggak? Sama saudara-saudaraku, tadi saya bilang, bagaimana Tuhan mau masuk dalam hidup kita kalau pintu hati kita ini kotor, tidak suci, tidak kudus. Kita harus bersih, sebersih-bersihnya, saudara-saudara. Haleluya. Bersihnya apa? Perbuatan kita. Mulut kita ini dijaga. Jangan nyakiti hati orang. Jangan jahat kepada orang. Ya. Walaupun mungkin ada orang menjahatimu, jangan dibalas. Jangan. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang gak baik lah keluar dari mulut kita. Gak baik. Jangan, saudara-saudara. Saya sebagai gembala saudara mengingatkan, jaga mulut kita. Jangan, walaupun mungkin kita dikeselin orang lain, ya, dijengkeli sama orang lain, tapi tahan mulut kita. Tuhan, aku mau berkata baik. Tuhan, aku mau memberkati orang itu dengan tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Amin, saudara. Banyak pengalaman hidup yang engkau alami, bukan? Nah, sekarang saudara-saudaraku, pilihan sama kita. Pilihan sama kita. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga yang terakhir ya. Kita buka sama-sama Matius pasal 24, setelah itu kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita membaca Matius pasal 24, saudara-saudara. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-24.
mulai ayat 37, tolong pada dibacakan sampai 44. Agak panjang tapi biarlah ini jadi satu lagi mengingat kita semua yang tadi juga saya sudah singgung ya. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44, tolong dibaca. Matius 24 ayat 37 sampai ke 44. Iya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Iya, perhatikan ini ya baik-baik saudaraku. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yang ketiga, saya ulangi, yang pertama, untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini, maka hanya Yesus saja satu-satunya Allah kita. Ialah kebahagiaan kita. Jadikan Yesus sebagai Allah kita. Yang kedua, untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini, maka kita harus punya prinsip dan landasan yang benar dan kokoh dalam hidup ini, yaitu menuruti firman Tuhan. Yang ketiga ini dia, untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini, selalu berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Haleluya saudaraku. Tanda bahwa saudara tidak menjadi sama dengan dunia ini, saudara punya sikap hidup berjaga-jaga. Tadi kan sudah dibaca. Saudara, bayangkan ada 2 orang. Satunya apa? Satunya dibawa, yang lain ditinggalkan. Saudara membacanya mungkin biasa, tapi tolong direnungkan dan dihayati. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Saudara mau nggak pasangan hidup saudara tidak masuk surga? Saudara mau tidak orang yang saudara kasih tidak masuk surga? Saya mau tanya, mau tidak? Tidak mau kan? Halo? Saudara perhatikan. Tapi persoalannya, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Nah, justru karena ketidaktahuan itulah, dan kita memang tidak tahu, karena datangnya Tuhan seperti pencuri, saya hanya ingatkan kepada saudara, demi Tuhan yang hidup, untuk tidak jadi sama dengan dunia ini, punya sikap hidup berjaga-jaga. Amin. Saudara boleh beraktivitas apapun, menikmati hidup ini. Tapi ingat, saya mengingatkan, family altar jangan lupa, doa dalam keluarga jangan lupa, bahkan doa pribadi jangan lupa. Itu sikap hidup berjaga-jaga. Kita sadar bahwa hidup ini hanya sesaat. Kita sadar bahwa Tuhan akan datang. Saudara baca kan? Ada 2 orang di ladang, ada 2 orang sedang bekerja. Satunya dibawa, satunya ditinggalkan. Apa tidak menyedihkan ini saudara-saudara? Kita hidup-hidupnya hanya sama. Yesus sudah kerjakan yang terbaik buat aku dan engkau. 2000 tahun yang lalu, kematian Yesus membawa kehidupan bagi aku dan bagimu. Kebangkitan Yesus membawa satu pengharapan bahwa maut tidak akan berkuasa atas hidup kita selama hidup kita benar dalam Tuhan. Kenaikan Yesus membawa satu sukacita bagi hidup kita, pengharapan bahwa suatu hari kelak Dia akan datang kembali, karena Dia sedang mempersiapkan tempat yang terindah buat kita semua kalau kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebelum saya akhiri khotbah saya, saudara, bukan sekedar engkau setia, tapi engkau harus rajin dan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau punya waktu untuk berdoa dengan keluargamu. Engkau tahu tempat ini tempat ibadah setiap hari. Kelak nanti suatu hari
kita tidak akan berjumpa lagi, saudara. Karena kematian akan memisahkan kita. Namun, kalau kita rindu untuk berjumpa kembali di surga kelak, maka kita mau hidup setia di dalam Tuhan. Saya percaya kita yang ada di tempat ini, bahkan Bapak Ibu yang menonton video ini, kita kelak akan berjumpa di surga yang kekal. Kalau hidupmu benar-benar hidup yang tidak mau jadi sama seperti dunia ini. Amin. Mari kita bangkit. Kita pejamkan mata kita bersiapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembah.